Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asaka 10. Hai kawan-kawan semua, Alhamdulillah pada hari ini admin mengupload video yang ketiga. Nah, kali ini admin akan memberikan informasi yang mungkin bisa membantu bagi para teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau job seekers ya. Gimana kawan-kawan? Masih semangat untuk mencari pekerjaan? Ya, saya harapkan teman-teman semua bisa memperoleh pekerjaan dalam waktu dekat, memperoleh penghasilan halal untuk menghidupi kehidupan teman-teman semua. Oke, kali ini admin Asaka 10 akan memberikan tips dalam menghadapi wawancara pekerjaan. Oke, sebelum lebih lanjut, mungkin salah satu tahap dalam mencari pekerjaan atau mendapat pekerjaan, kita akan melalui tahap interview kerja. Nah, hal ini tentu saja setelah melewati apa yang namanya apply kerja, pembuatan CV, mengirim data, dan lain-lain. Nah, kali ini admin akan membahas tentang interview pekerjaan. Nah, sebenarnya apa sih interview pekerjaan? Baik, admin akan memberikan pengertiannya ya. Wawancara kerja atau disebut juga interview pekerja adalah salah satu tahapan yang biasa dilakukan perusahaan sebelum merekrut seorang karyawan. Dalam tahap tersebut, biasanya Anda akan ditemukan oleh perwakilan Departemen HRD atau Human Resource Development. Namun, ada juga wawancara yang dilakukan dengan pemimpin direktur langsung. Semua aturan tentang wawancara dalam perusahaan berbeda antara satu sama yang lain, tergantung dari budaya kerja yang dianut di dalamnya. Oke, gimana teman-teman? Kita lanjut ya. Oke, tujuan wawancara kerja bagi perusahaan. Umumnya, proses seleksi perusahaan berlapis dan ketat, terutama perusahaan ternama. Karena itu, pada dasarnya tujuan wawancara kerja adalah sebagai seleksi, penyaring, apakah pelamar masuk ke dalam kategori karyawan yang diinginkan perusahaan. Di samping itu, ada beberapa tujuan wawancara kerja bagi perusahaan lainnya yang bisa Anda baca melalui poin berikut. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana kepribadian pelamar kerja. Yang kedua, mencari informasi pendukung yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, menemukan kecocokan antara pelamar dan visi misi perusahaan. Nah, yang keempat, menentukan pelamar layak atau tidak mengisi jabatan yang ditawarkan. Oke, gimana kawan-kawan? Sekarang mungkin kawan-kawan lebih dapat menggambarkan kenapa perusahaan sangat melakukan seleksi yang begitu ketat untuk mengetahui apakah kandidat tersebut mampu atau tidak untuk mengemban tugas yang akan diberikan apabila teman-teman nanti diterima di perusahaan tersebut. Oke, ada berbagai macam pertanyaan yang sering dilontarkan oleh HRD atau perwakilan perusahaan terhadap kandidat. Nah, ada salah satu pertanyaan yang merupakan mungkin kunci atau yang paling sering ditanyakan oleh kandidat, oleh pewawancara terhadap kandidat. Salah satunya itu pertanyaan interview kerja. Kenapa kami harus menerima Anda? Pertanyaan interview kerja kenapa kami harus menerima Anda merupakan pertanyaan yang sangat umum dalam wawancara kerja. Tujuannya untuk mengetahui mengapa kamu merasa diri kamu merupakan kandidat terbaik untuk pekerjaan tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus betul-betul memikirkan jawaban yang terbaik. Karena ini merupakan poin penilaian dari HRD itu sendiri untuk melihat bagaimana kita menjawab pertanyaan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik, ada beberapa referensi jawaban yang mungkin bisa kamu gunakan. Nah,
Contoh satu yaitu pengalaman kerja. Berikut cara menjawabnya. Saya percaya bahwa saya adalah kandidat yang tepat untuk mengisi posisi ini karena saya memiliki pengalaman kerja yang relevan dan telah berhasil mencapai beberapa pencapaian penting di masa lalu. Dalam peran saya sebelumnya sebagai manajer pemasaran, saya berhasil meningkatkan omset penjualan produk sebesar 25% selama 2 tahun terakhir. Saya juga berhasil mengurangi biaya pemasaran sebesar 15% dengan memperkenalkan strategi iklan digital yang lebih efektif. Nah, di sini bisa kita lihat contoh jawaban, yaitu kandidat memberikan jawaban yang sangat sangat percaya diri, tapi jangan over confident ya kawan-kawan, karena itu juga tidak baik. Jadi kita harus memberikan jawaban yang clear dengan data yang tepat, sehingga HRD bisa menerima jawaban kita dan memahami apa yang kita sampaikan. Oke, saya berikan contoh yang kedua, yaitu keahlian khusus dan pencapaian yang relevan. Contoh menjawabnya ya kawan-kawan. Saya merasa saya adalah kandidat yang tepat untuk posisi ini karena saya memiliki pengalaman kerja yang terbukti dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dalam peran saya sebelumnya sebagai manajer operasi, saya berhasil meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 30% dengan memperkenalkan sistem manajer kinerja yang lebih efektif. Saya juga berhasil mengurangi biaya operasional sebesar 10% dengan mengimplementasikan strategi pengadaan yang lebih efisien dan mengurangi jumlah persediaan yang tidak perlu. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memberikan clue bahwa kita mempunyai keahlian khusus dalam menganalisa suatu sehingga kita berikan dampak positif terhadap perusahaan dan diharapkan dengan kemampuan kita juga bisa memberikan dampak positif kepada tempat atau perusahaan yang ingin kita lamar. Nah, berikut adalah contoh yang ketiga, yaitu berhubungan dengan kepribadian dan motivasi kamu. Oke, berikut cara menjawabnya. Alasan Bapak atau Ibu harus menerima saya karena saya memiliki kepribadian yang positif dan motivasi yang kuat untuk berhasil dalam pekerjaan ini. Saya selalu bersemangat dalam belajar hal baru dan mempelajari keterampilan saya. Dan saya memiliki kepribadian yang baik dan bekerja dengan orang lain. Saya yakin saya akan menjadi aset yang baik bagi tim Bapak atau Ibu dalam berkontribusi pada kesuksesan perusahaan ini. Oke. Nah, terakhir merupakan jawaban bagi pengembangan diri kita sendiri. Kita meyakinkan bahwa kepada HRD atau orang yang interview kita bahwa kita memiliki kepribadian yang cukup baik dan cukup tangguh dalam menerima tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Ingat bahwa jawaban yang baik harus mencakup alasan yang spesifik dan relevan. Mengapa kamu merasa diri kamu adalah kandidat terbaik untuk posisi tersebut. Selain itu, penting untuk menunjukkan keyakinan dan antusiasme dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita percaya diri, kita mampu, dan kita akan berhasil menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Kita harus tunjukkan itu. Kita harus memberikan kepercayaan diri dan menularkan kepercayaan diri tersebut kepada HRD atau orang yang menginterview kita. Oke, mungkin 3 jawaban tadi merupakan tip yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kawan-kawan semua job seekers, pencari kerja bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Dan apabila ditemukan pertanyaan seperti ini, ya saya harapkan kawan-kawan bisa mendapat gambaran lah untuk menjawabnya dengan benar. Oke, pada kali ini saya akan beri bonus. Bonusnya yaitu bagi pencari kerja atau teman-teman job seekers di saat tidak mengunjung dapat pekerjaan, mungkin kawan-kawan semua mesti perbaiki niatin kerja itu ibadah serta bisa manfaat luas. Yang kedua, jangan pernah menyerah untuk tetap
apply posisi yang sesuai dengan latar belakang skill, pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, salah satu yang terpenting, mencoba jalur langit. Tidak ada salahnya kawan-kawan lebih giat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sedekah, rajin selawat, dan berdoa. Diniatkan semoga job seekers, kawan-kawan semua bisa mendapat pekerjaan impian. Nah, yang keempat, ikut komunitas positif seperti kelas pengembangan diri, pengembangan karir, mungkin bagi teman-teman yang bisa menilai diri. Oh, saya masih kurang nih skill bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut kursus bahasa Inggris. Atau, oh, saya mungkin masih kurang nih skill komputer saya. Mungkin kawan-kawan bisa ikut kursus komputer. Di mana ikutlah terus mengembangkan diri menjadi value yang terbaik bagi diri sendiri. Yang selanjutnya, perluas network. Jaringan, pertemanan, persahabatan, dan yang lain. Perluas jaringan pertemanan, sosial. Semoga dengan begitu peluang-peluang tersebut muncul. Dan kawan-kawan semua bisa mendapat pekerjaan impian. Pada akhirnya, saya doakan untuk semua yang lagi berjuang bisa segera mendapat pekerjaan terbaik dan membahagiakan orang tua, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua, para job seekers. Semoga video ini bermanfaat. Semoga selalu terbaik buat kita semua. Salam dari Asaka 10 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.